Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali bersama Ibu pada pagi hari ini. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Erni Tue. Kalau untuk anak-anak yang kelas 8 ini tidak asing lagi dengan saya karena ketika di kelas 7 dulu kita bersama. Saya mengajar kelas 8 secara seluruhnya, kelas 8A sampai dengan 8N, dan juga untuk kelas 7, kelas 7A sampai kelas 7K. Oke? Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami dari hari ke hari. Teristimewa pada hari ini, Engkau perkenankan kami untuk memulai kegiatan belajar mengajar agama Katolik. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di sini untuk bersama kami di dalam proses pembelajaran hari ini, untuk kami boleh memahami dan mengimani Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada kelas 8 ini untuk semester 1, kegiatan pembelajaran kita di semester ini, kita akan membahas 5 tema besar yang dibagi ke dalam 13 subtema yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, materi tentang Yesus, pemenuhan janji Allah. Yang kedua, kemanusiaan dan kealahan Yesus. Ketiga, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Keempat, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kelima, Yesus memanggil murid-muridnya. 6, cara hidup murid-murid Yesus. 7, tugas perutusan sebagai murid Yesus. 8, tanggapan atas pewartaan Yesus. 9, sengsara dan wafat Yesus. 10, kebangkitan Yesus. 11, Yesus mengutus Roh Kudus. 12, Roh Kudus memberi daya kekuatan. 13, mengikuti bimbingan Roh Kudus. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut tentang materi ini, tentang materi yang pertama, Yesus pemenuhan janji Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama, menjelaskan arti dan makna janji. Yang kedua, menjelaskan bahwa sejak awal Allah menjanjikan juru selamat seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 dan kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Ketiga, menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. 4, kita sama-sama membuat refleksi rangkuman tertulis sebagai tanggapan dari kita atas janji Allah. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu mau menceritakan sebuah cerita tentang sebuah janji. Konsekuensi dari sebuah janji. Waduh, bingung aku. Apa yang mesti kulakukan? Begitulah kegundahan hati Siska setelah ia menyanggupi permintaan ibunya
untuk mencuci pakaian. Persoalannya, Siska sudah berjanji pada Anastasia untuk datang ke rumahnya. Ia akan membantu Anas menyelesaikan tugas sekolahnya. Kegundahan Siska ini dilihat oleh kakaknya. "Ada apa, Sis? Kok kelihatannya bingung begitu?" tanya kakak Siska. "Iya, Kak, aku bingung nih," sahut Siska. Kemudian kakaknya bertanya lagi, "Bingung kenapa?" Siska menjawab, "Begini, Kak, aku sudah janji pada Anastasia untuk datang ke rumahnya. Aku mau membantu Anas menyelesaikan tugas sekolahnya. Nah, kebetulan tadi ibu memintaku untuk melanjutkan mencuci baju. Aku kasihan melihat ibu yang sudah tampak capek begitu, makanya aku sanggupi untuk melanjutkan pekerjaan ibu." Kemudian kakak Siska memberikan nasihat. Janji memang harus ditepati. Janji jika tidak ditepati akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain yang diberi janji. Kalau kita sering melupakan janji, orang tidak percaya lagi kepada kita. Nah, kamu bilang begitu kepada ibu. Itu artinya kamu juga janji pada ibu untuk melanjutkan membantu ibu mencuci baju. Jadi, kamu juga harus menepati janji itu. Itu kan sebuah janji. Aku mesti memenuhi janji yang mana lebih dahulu. Lalu kakaknya meminta Siska memikirkan sejenak, katanya, "Sis, coba pikirkan. Baju yang sudah ibu cuci kira-kira bisa dikerjakan nanti atau tidak? Lalu bisakah kamu menelpon Anas dan minta waktu pertemuan itu diundur sebentar?" Siska berpikir sejenak, kemudian menjawab, "Iya, Kak, cucian ibu tidak mungkin ditunda lagi. Kalau ibu melihat cucian itu, bisa-bisa malah ibu yang selesaikan sendiri. Kalau ke rumah Anas, ya aku telepon. Tetapi aku mau bilang agak terlambat sedikit datang ke rumahnya." Kakak Siska tersenyum. "Nah, begitu dong. Tidak usah dipikirkan terus satu persatu, supaya kamu tidak membuang waktu." Lalu dia menjawab, "Terima kasih, Kakak." Oke, anak-anak, ceritanya sampai di sini. Dalam cerita itu mengungkapkan tentang sebuah janji. Karena kalau kita sudah berjanji dengan seseorang, janji itu ada konsekuensinya. Kita harus menepati janji. Baik anak-anak, dalam hidup bersama kita mengenal istilah atau perbuatan yang kita sebut dengan janji. Janji itu bisa dibuat oleh diri sendiri atau bisa juga bersama orang lain. Makna dari sebuah janji terletak pada orang yang berjanji itu sendiri. Sebuah janji akan berarti dan bermakna jika diucapkan atau diungkapkan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengucapkan sebuah janji diharapkan dapat setia untuk melaksanakan janji itu. Karena dengan menyatakan atau kita melaksanakan janji itu, kita akan membahagiakan diri kita sendiri, juga orang yang telah berbuat janji kepada kita. Lalu ada berbagai macam alasan orang mengucapkan janji.
ada juga yang mengucapkan janji karena adanya rasa cinta, adanya rasa ingin membahagiakan orang lain, ingin mewujudkan suatu cita-cita, atau karena adanya rasa tanggung jawabnya. Janji yang telah diikrarkan memiliki suatu konsekuensi, yaitu usaha untuk memenuhi janji tersebut meskipun membutuhkan suatu perjuangan. Seperti dalam cerita tadi, bahwa dia sudah mengiyakan dengan ibunya tadi mencuci pakaian. Tetapi juga pada saat yang sama dia sudah mengiyakan temannya untuk datang ke rumah teman, membantu temannya mengalami kesulitan dalam belajar. Di sini kita melihat bahwa perlunya perjuangan dari orang yang mengucapkan janji tersebut. Karena sebuah konsekuensi dari janji itu adalah bahwa setelah kita berjanji, kita harus menepati janji itu. Baik, kita lihat bahwa di dalam kitab suci, Allah juga berjanji kepada manusia. Kalau kita berbicara dengan janji itu tadi dalam kehidupan kita, contohnya tadi dalam cerita, dan bahkan kita sendiri pernah mengucapkan janji. Ya. Lalu bagaimana dengan setelah kita mengucapkan janji? Yang selama ini anak-anak mungkin pernah mengucapkan janji dengan orang tua kah, dengan teman kah, atau dengan bapak dan ibu guru? Apakah setelah kita mengucapkan janji, kita mengatakan bahwa ya, saya mau melaksanakan ini, melaksanakan itu, dan kita berjanji, apakah kita sudah melakukannya atau tidak? Kitab suci juga berbicara hal yang sama tentang janji. Kalau sekarang anak-anak saat ini ada kitab suci, ya mungkin kita bisa sama-sama melihat ada 2 teks kitab suci yang Ibu akan bacakan pada saat ini tentang janji. Yang pertama itu dari kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 tentang manusia jatuh ke dalam dosa, dan teks yang kedua juga yang berbicara tentang janji adalah dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Oke anak-anak, Ibu mengajak anak-anak untuk mendengar Ibu membacakan teks kitab suci ini. Teks yang pertama kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan menjadi makananmu seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Baik anak-anak, teks yang kedua, Ibu langsung membaca teks yang kedua, sebentar baru dijelaskan. Teks yang kedua ini diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10-14. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Nah, demikian anak-anak, kedua teks ini yang juga berbicara tentang janji. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Hal ini terjadi ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, berbuat dosa di Taman Firdaus. Allah mengusir mereka dari Taman Firdaus, tapi Allah juga menyampaikan janjinya. Karena belas kasih Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia pertama pada waktu itu. Mereka makan buah terlarang. Dengan demikian Allah mengusir mereka karena mereka tidak setia lagi kepada Allah. Mereka melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan, tetapi mereka nekat untuk melakukan itu. Akhirnya Tuhan marah dan Tuhan mengusir mereka dari Taman Firdaus, dan Tuhan katakan bahwa jalan menuju ke pohon kehidupan sudah tertutup untuk mereka. Allah menyampaikan janjinya tadi karena belas kasihnya kepada manusia. Dan mulai pada saat itu, hubungan manusia dengan sesama dan juga dengan alam itu mulai adanya ketidakharmonisan. Ya. Manusia dengan sesama, Adam dan Hawa pada waktu itu, ketika Tuhan bertanya, Adam mempersalahkan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang menyuruhku makan. Lalu ketika Tuhan bertanya pada Hawa, siapa yang menyuruh kamu makan? Hawa bilang begini, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Di sini kita melihat adanya dosa saling mempersalahkan satu terhadap yang lain. Manusia dengan sesamanya dan juga dengan lingkungan. Melihat situasi ini, Allah sungguh sedih dan dia sangat prihatin. Tapi Allah tidak ingin bahwa manusia itu terbelenggu oleh dosa, oleh kejahatan, oleh kesalahan mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah mengungkapkan janji. Janjinya untuk menyelamatkan manusia. Kalau anak-anak punya kitab suci, itu kita lihat pada kitab Kejadian bab 3 tadi, khususnya pada ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini dan seterusnya, dan aku akan memberikan kamu janji ini bahwa akan datang seorang juru selamat. Janji Allah itu kemudian diungkapkan kembali. Yang mengungkapkan janji itu lagi adalah para nabi
Dan nabi yang dimaksudkan di sini adalah kitab Nabi Yesaya tadi, adalah Nabi Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 14 dengan nubuatnya. Kita lihat pada ayat ke-14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Rupanya Allah setia terhadap janjinya. Bukan hanya janji, tetapi janji itu ditepati. Allah menginginkan agar manusia benar-benar selamat. Dan janji Allah itu digenapi. Janji Allah itu terwujud dalam pribadi putranya Yesus Kristus yang hadir, yang datang ke dunia menjadi manusia, dan kemudian ia berkarya, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Anak-anakku, Allah telah mengenapi janjinya kepada manusia. Tetapi menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai umat yang telah dipenuhi oleh janjinya ini? Anda dan juga saya. Hendaknya kita meneladani Allah yang senantiasa memenuhi janjinya, dan kita harus selalu mengimani Kristus yang adalah pemenuhan janji Allah itu bagi kita. Dia datang ke dunia, Yesus itu adalah pemenuhan janji Allah. Dia lahir, kemudian berkarya, kemudian dia sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa kita. Dengan bangkitnya dari alam maut, kita mendapatkan keselamatan. Selamat dari dosa, dari kesalahan kita. Baik anak-anak, penjelasannya sampai di sini. Dan untuk lebih memahami tentang materi ini, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dikerjakan. Dan setelah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk dikirim kembali supaya Ibu bisa koreksi dan memberikan penilaian. Ya. Kemudian untuk pertemuan kita pada minggu depan, pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas materi tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kemanusiaan dan kealahan Yesus. Oke, kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau hadir di tempat ini untuk bersama kami di dalam proses kegiatan pembelajaran agama Katolik. Kami mohon ya Bapa, kiranya apa yang diperoleh pada hari ini membuat kami lebih beriman kepadamu, dan terutama kami hidup saling mengasihi satu terhadap yang lain. Kami mohon kepadamu ini ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat pagi, terima kasih.